ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik anak dan ibu, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti proses belajar dan mengajar sampai hari ini ya. Baik anak dan ibu, salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, jangan lupa untuk beristighfar ya, agar hati dan pikiran kita menjadi bersih. Yuk anak dan ibu sama-sama kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga anak dan ibu semua dengan beristighfar tadi dapat lebih mudah memahami serta mengerti pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak dan ibu, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, ibu mau mengisahkan sebuah cerita ya, seorang nabi, dan ibu yakin kalian anak dan ibu di rumah juga pasti telah mengetahui cerita tentang nabi ini, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena belum lama ini ya kita telah merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Baik anak dan ibu, dalam kisah Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim awalnya sudah berpuluh tahun tidak dikaruniai seorang anak ya. Lantas ia berdoa dan terus memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak, hingga suatu ketika Allah mengabulkan permintaan dan doa dari Nabi Ibrahim. Maka Allah menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Ibrahim yang diberi nama dengan Ismail. Namun suatu ketika Allah menurunkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim terlihat berat hati, namun lama-kelamaan beliau menjadi yakin karena rasa cintanya kepada Allah sangat besar. Dan karena Nabi Ismail pun menghargai keputusan ayahnya, dan dia pun ikhlas karena itu adalah perintah dari Allah. Lalu pada saat Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail, turunlah malaikat dan menggantikan Nabi Ismail ini dengan seekor domba. Maka yang disembelih Nabi Ibrahim adalah domba tersebut ya. Baik anak dan ibu, dalam kisah tersebut salah satu hewan yang dapat dikurbankan itu adalah domba. Namun hewan-hewan yang lain seperti kambing, lembu, sapi, dan unta itu termasuk hewan-hewan yang dapat disembelih juga. Nah, coba anak ibu perhatikan hewan-hewan yang setiap tahunnya dikurbankan atau disembelih ya, itu jumlahnya tidak pernah habis atau tidak pernah punah, bahkan semakin bertambah ya. Padahal kalau kita berpikir setiap tahunnya hewan seperti unta, domba, sapi, dan kambing itu setiap tahun disembelih pada lebaran kurban ya. Bahkan di seluruh dunia jumlahnya itu bisa mencapai ratusan ribu ekor yang disembelih ya. Namun atas kuasa Allah, hewan-hewan tersebut tidak pernah punah dari muka bumi ini, bahkan jumlahnya itu terus bertambah. Baik anak dan ibu, jumlah hewan-hewan yang terus bertambah itu karena mereka berkembang biak ya. Nah, hari ini topik pembahasan kita adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi 3.
yaitu yang pertama adalah ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ibu ulang sekali lagi ya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, baik, mari kita membahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nah Bu, apa itu Bu perkembangbiakan secara ovipar? Perkembangbiakan secara ovipar merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ibu ulang sekali lagi, jadi ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah Bu, mana contohnya? Di sini Ibu ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, yang pertama ada kura-kura. Ya, kura-kura ini termasuk ke dalam hewan ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, yang kedua ada semut. Lalu selanjutnya ada bebek. Nah, bebek ini termasuk ke dalam unggas. Ya, unggas itu ada contohnya seperti ayam, bebek, itik, dan burung. Masih banyak hewan-hewan lain yang berkembang biak secara ovipar. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah hewan-hewan yang bertelur, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dinamakan hewan-hewan ovipar, ya. Lalu yang kedua, ada perkembangbiakan hewan secara vivipar. Nah, apa sih Bu perkembangbiakan hewan secara vivipar? Perkembangbiakan secara vivipar merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ibu ulang sekali lagi ya. Vivipar merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contohnya adalah di sini Ibu sudah memegang contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Di sini ada jerapah. Lalu ada hiu. Nah, ternyata hiu tergolong ke dalam hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu selanjutnya ada paus. Nah, paus juga termasuk hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Lalu ada juga di sini kambing. Nah, selanjutnya ada gajah. Dan yang terakhir adalah kucing. Nah, masih banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang ada di sekitar kita. Jadi, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu diberi nama dengan vivipar. Nah, Anda harus ingat ya. Yang ketiga, ada perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Apa sih Bu arti dari ovovivipar ini? Ovovivipar merupakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, agak aneh ya kalau kita dengar, namun hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu memang ada. Contohnya seperti ular. Nah, ular termasuk reptil ataupun hewan melata yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, hewan selanjutnya yaitu bunglon. Kalian pasti pernah melihat hewan ini, ya. Dan bunglon ini juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yang ada di sekitar kita. Jadi yang Ananda Ibu harus ingat adalah
Sudah mengerti? Baik. Nah, kembali ke kisah tadi ya. Saat Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Memang itu suatu keputusan yang berat. Namun Nabi Ismail menghargai keputusan sang ayah. Baik Ananda Ibu, sikap menghargai Nabi Ismail ini ya termasuk ke dalam sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila, yaitu sila keempat. Ya, sila keempat pada Pancasila yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sekarang akan kita bahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila keempat. Nah, Ananda Ibu, di tangan Ibu telah memegang suatu lambang, ya, di mana lambang ini adalah lambang dari sila keempat pada Pancasila kita. Dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kenapa dilambangkan dengan kepala banteng? Karena sesuai fakta bahwa banteng ini adalah hewan terkuat yang ada di dunia. Ya. Untuk itu, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng karena bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan sikap sila keempat ini adalah bermusyawarah. Nah, Ananda Ibu semua pasti pernah melihat ya di kampung ataupun di desa-desa kalian sering ada musyawarah warga kampung. Ya. Nah, itu mencerminkan sikap Pancasila pada sila keempat. Ya. Lalu yang kedua ada berdiskusi. Nah, pasti Ananda Ibu semua pernah melakukan diskusi, ya. Seringnya itu pada pembelajaran di kelas, ya. Pada saat ibu guru memerintahkan untuk membuat sebuah kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kalian pasti berdiskusi tentang suatu hal, ya, yaitu mencocokkan satu pikiran dengan pikiran yang lain. Nah, bermusyawarah dan berdiskusi ini itu adalah dua contoh sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang Pancasila di sila keempat. Dan sebenarnya Ananda Ibu semua masih banyak lagi sikap-sikap kita yang mencerminkan sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda Ibu, sekarang saatnya Ibu memberikan tugas. Nah, tugas untuk Ananda semua adalah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, tadi ada 3 kan? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, tugasnya adalah Ibu mau Ananda semua membuat sebuah video, ya, di mana dalam video tersebut Ananda semua menjelaskan arti daripada perkembangbiakan hewan yang ketiga tadi, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, sambil memberikan contoh, ya, hewan-hewan apa saja yang berkembang biak dengan ketiga cara tersebut yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa ya, bentuk tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video. Baik Ananda Ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi ini berkembang biak, tidak terkecuali dengan hewan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan, ya, yang ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, dengan mengetahui dan mempelajari cara perkembangbiakan pada hewan yang ada di muka bumi, itu juga merupakan contoh kebesaran serta kekuasaan Allah yang ada di muka bumi dan yang ada di sekeliling kita. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur dan meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Besar. Baik Ananda Ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda Ibu semua dapat memahami pembahasan kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan Anda Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.